dikasih satu chip dalam satu kartu tersebut. Contoh nih, saya di sini ada punya Mas Rama, di sini ada gambaran Mas Rahmat, ada Mbak Ika, ada yang Mas Faisal. Kalau saya RFID tag, saya kasih satu-satu kartu. Nah di RFID tag itu diisi Pak, iya diisi informasinya apa? Khusus Mas Rahmat, itu saya kasih bilangan pengkodean. Pengkodeannya seperti apa Pak? 1001. Sudah diajari elektronika digital? Sudah? Belum? Elektronika ada? Ada Pak kalau Ada Pak kalau elektronika. Oke. Kalau mungkin yang di TKJ pernah melihat kalau ada yang namanya pengkodean itu ada 8 bit ya. Yang biasanya 101101010 sampai 8 angka ya, benar? Iya Pak. Angka dari belakang itu sampai ke depan, angka paling belakang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, seperti itu, benar ya? Nah, yang punyanya Mas Rahmat ini, saya berinya apa? 100. Kalau Mbak Ika, itu saya berikan 1001. Kalau punyanya Mas Faisal, itu saya berikan 1011. Jadi kodenya berbeda-beda. Jelas. Nah, yang di RFID tag ini, kondisinya apa? Dalam material satu kartu itu cuma deteksi satu. Kebacanya di mana Pak? RFID reader. Jelas. Berarti kalau kondisi di RFID reader, tadi yang sudah disebutkan sama Mas Rahmat, berarti satu persatu Pak. Saya hanya bisa membaca kartunya Mas Rahmat itu cuma 1000. Iya. Itu identitasnya Mas Rahmat. Jelas. Kalau identitasnya Mbak Ika, kondisinya 1001. Pak, buat apa Pak? Itu buat pengelompokan Mas. Ngeceknya kalau di gudang atau barang lebih cepat. Contoh nih, saya lagi import Skechers atau katakan Nike ya. Saya impor Nike itu 20 peti. Nah kalau zaman dulu dicatat satu-satu Mas. Barangnya apa saja, petinya ada 20 enggak? Kalau jenengan lihat di pelabuhan itu banyak peti loh Mas. Nah kalau kondisinya saya menggunakan RFID, peti itu saya kasih kayak tempelan, kayak logo sih lebih tepatnya. Kayak ada chipnya kecil sebenarnya. Kalau enggak kartu enggak masalah, tapi misal di kartu itu ada chipnya, saya tempel di peti tersebut. Terus yang saya lakukan apa? Misalnya ada peti di sini ada Mas Rahmat, Mbak Ika sama Mas Faisal seperti peti kayak gitu, saya tinggal ngirim ini RFID reader kalau di scan barangnya ini aja. Jadi saya datang bawa scan seperti barcode, tit 100. Oh ini dari sini, 1001 ini dari sini. Lebih jelas. Paham maksud saya? Gak nyari peti, lupa kalau nggak begitu kan apa? 20 peti kan Anda nggak tahu. Yang nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Ya kalau impornya saya Nike sama-sama satu negara Singapura. Kalau saya ngimpor dari Singapura, Thailand kayak gitu bingung Mas. Paham? Jadi pengidentitasan di RFID ini kondisinya apa? Itu cuma hanya satu. Contoh lagi ada kondisi apa? Biasanya kalau Mbak Mas itu, KTM Mbak Mas itu bisa dibuat RFID. Saya ada beberapa kali cerita, sebenarnya di parkiran di sini itu masih nggak teratur deh. Mahasiswa lain itu bebas mau parkir kemana saja deh. Dalam tanda kutip ya, kalau bebas kemana saja, jenengan teknik elektro, tapi parkirannya dipakai teknik kimia, teknik sipil, ada PKK. Kalau parkiran penuh, iya Mas. Jenengan yang punya rumah sendiri nggak punya parkiran, paham maksudnya? Pernah bayangkan nggak sih, jenengan tuh punya halaman, tiba-tiba mau parkir mobil atau motor, nah terus aku parkir dipakai orang lain. Terus diapakan Pak? Saya komentar, udah pasang RFID aja alatnya. Nah terus Pak, chipnya kasih aja masing-masing KTM. Kalau mau parkir kita kasih counter, sudah penuh atau enggak nanti ada tulisan, beres. Pak kalau dikasih RFID Pak, selama dekan Anda nggak meminta untuk kartu, kelihatannya nggak bisa parkir situ deh. Jarang-jarang ya Pak dekan nggak bisa parkir ya. Sama nanti mahasiswanya jadi mafia, mau parkir di sini bayar dulu. Karena yang bisa masuk apa? KTM-nya, teknik elektro, selesai. Jelas. Saya nggak ngajarin jadi mafia ya, jenengan jadi jahat banget. Teman jenengan nggak dapat parkiran, jenengan objek.
5.000 Sony. Paham maksud saya? Itu sudah ada sih di jurusan saya, alumni teknik fisika. Saya pada saat masuk ke sana, saya nggak bisa masuk, Mas. Nah terus nggak bisa masuk, Pak Ari parkir mana? Tenang, saya masih kenal orang dalam ya biasanya ya. Siapa Pak? Satpamnya penjaga parkirnya kenal dengan saya. Tumben datang ke sini, Pak saya nggak bisa masuk. Tenang, aku punya kartunya. Canggih Pak jenengan Pak. Pakai RFID semua. Loh Pak, mahasiswa kalau parkir sekarang gimana? KTM-nya sudah punya kok Mas. Dimodif. Jelas? Aplikasi lagi RFID yang lain, Mbak Mas, itu bisa di perpustakaan. Kalau di perpustakaan, masalah keamanan di RFID, itu biasanya ada gate, ada gerbang. Kalau jenengan di kampung biasanya gapura ya. Gapura itu ada RFID-nya, Mas. Ada reader sama tag di depan gapura. Loh Pak, terus diapakan Pak? Kalau di perpustakaannya ITS sudah dipasang RFID, chipnya itu ditanam di bagian buku. Dan kita nggak tahu bagian mananya. Pat banget. Efeknya apa Pak? Kalau buku itu nggak dimasukkan petugasnya, belum tercatat, tiba-tiba buku Mbak Mas ambil, tindak kriminal ya, ambil buku nggak izin kayak gitu, Anda keluar ke gate itu, mesti bunyi. Titit, balik. Yang di gerbang, balik, pinjam dulu. Menghindari pencurian kayak buku sih Mas. Jelas kondisinya. Lebih canggih Pak, canggih. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Mbak Mas sudah pernah masuk tol ya? Ada kondisi e-tol. E-tol sama Pak, kasusnya sama. Bisa dikatakan menggunakan RFID. Kalau saya mau pulang ke Surabaya, saya tap di Semarang dulu. Saya tap ke Semarang. Setelah saya tap ke Semarang, terus keluarnya saya tap lagi nggak? Iya, saya tap lagi. Jadi yang di sini saya tap di awal itu apa? Saya masukkan database. Saya menunjukkan kalau saya masuk jalan tol dari Semarang. Terus pada saat di Surabaya saya tap lagi, itu saya menunjukkan saya mau turun ke Surabaya. Itu kedetek. Jadi kalau yang di e-tol, database-nya Anda masukkan manual. Iya, masukkan sendiri ya, bukan petugasnya. Paham maksud saya? Nah kalau yang tadi buku kan Mbak Mas nggak tahu chipnya di mana, benar? Tapi kalau di e-tol, ini chipnya di mana? Ya di kartu Anda. Cara masukkan ke database Mbak, Anda tap dulu. Kedeteksi database. Terus kalau keluar, baru Anda tap lagi, benar? Misalnya, saya ada kasus, Mas Rahmat sama Mbak Ika dari Semarang sama Surabaya bareng. Tiba-tiba ngetap di awal di Semarang, sama-sama berangkatnya. Tiba-tiba Mas Rahmat, kartu RFID, kartu e-tolnya ini hilang. Kartunya Mas Rahmat hilang, pinjam Mbak Ika, apakah Mas Rahmat bisa keluar? Bisa. Loh kok bisa? Kan Mbak Ika juga masuk tol kan? Benar. Kak, pinjam kartunya Kak, kartuku hilang. Mas Rahmat keluar, tapi Mbak Ika bisa keluar nggak? Nggak bisa. Paham maksudnya ya? Sebenarnya itu bisa Pak kondisi tetap satu-satu, karena kan punya e-tolnya ya. Dan di RFID ini nggak ada pakai nama deh, yang di e-tol. Benar. Ada yang kartunya e-tol khusus namanya Rahmat gitu, nggak ada deh Mas. Buat apa komentar saya? Kok bisa kayak gitu Pak? Anda kan bisa minjem kartu e-tol yang lain kan? Paham. Nah, satu-satunya seperti itu, Pak. Iya. Saya lanjutkan lagi ke RFID, Pak. RFID itu kondisinya masuknya pakai apa, Pak? Itu menggunakan frekuensi radio, Mbak. Ada yang namanya frekuensi radio, kalau NFC itu bisa menggunakan Bluetooth. Mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa kok radio? Jadi kan kalau ke e-tol, itu nempelkannya deket banget ya. Jelas. Jadi jaraknya itu lebih dekat, Pak. Yang radio lebih dekat. Saya nggak membahas AM sama FM-nya. AM, FM itu kan 11 FM, bukan radio itu ya. Itu ada penguatnya. Tapi kalau di RFID ya udah gelombangnya gelombang radio. Kenapa Pak menggunakan gelombang radio? Sederhana aja Mas. Kalau jenengan di e-tol, itu keluarnya barengan. Biasanya mobil di belakang ngantri deh. Benar? Benar ya? Nah kalau gelombangnya saya menggunakan Bluetooth kan jangkauannya lumayan gede ya.
Anda itu mobil di depan, tiba-tiba yang belakang itu juga sudah nyalakan Bluetooth, semua menggunakan Bluetooth. Kedetek itu yang mobil paling belakang. Mobil paling belakang itu dari Jakarta ke Surabaya. Anda dari Semarang ke Surabaya. Loh Pak, ini salah Pak. Kenapa? Loh kok saya nomor 1 kok yang di belakang sudah kedetek. Paham maksud saya? Ini kan merepotin Mas. Sebenarnya pakai NFC bisa. Cuma merepotkan. Paham? Sama yang kedua kan kartu e-tol jenengan selama di tol kan nggak digonta-ganti kan? Mas Rahmat sama Mbak Ika, itu tukeran e-tol, nggak usah di tengah jalan tukeran kayak gitu. Rest area tukeran, ngapain? Jelas. Sampai sini jelas. Nah, kalau di kondisinya di RFID fungsinya buat apa, Pak? Di sana itu kayak ngasih kode, Mas. Jangan ngetap di awal di e-tol itu masih kode pertama. Kedua, akhirnya kebuka lagi buat apa? Motong saldo Anda. Nah, yang saya bahas sekarang itu terkait komersil. Tadi banyak yang komersil, banyak. Tadi saya bilang untuk impor Nike. Saya nggak bayangkan kalau saya punya toko, saya impor Nike, Adidas, atau sepatu-sepatu yang lainnya, banyak. Saya nyatet satu-satu di gudang. Lama, Mas. Jelas maksud saya. Belum tentu loh impornya itu dengan negara yang sama. Makanya kondisi-kondisi seperti itu banyak Pak, kondisi yang digunakan untuk pencatatan di gudang. Iya, keamanan juga bisa Pak, bisa. Jelas kondisinya. Di rumah pakai RFID boleh Pak? Boleh. Anda pakai fingerprint boleh. Face ID boleh. Tergantung jenengan suka yang mana. Cuma jangan melakukan hal yang sia-sia ya. Maksudnya apa? Di rumah saya menggunakan double Pak. Double apa Mas? Saya menggunakan RFID plus fingerprint. Ngapain gitu loh. Alay komentar saya. RFID aja, fingerprint aja. Emang kenapa Pak? Ada yang ngadakan skripsi kayak gitu. Pak, saya mau ngadakan, mau ambil judul skripsi RFID dan fingerprint. Nah, buat apa Mas? Ya biar lebih aman Pak. Bukannya kalau RFID sama fingerprint salah satu aja tidak aman ya Mas? Gini loh Pak, kalau pada saat di pasar, saya ketemu Pak Arik, tiba-tiba kartu RFID saya hilang, kalau rumah saya pakai RFID, saya nggak bisa masuk dong Pak. Kartu RFID saya Pak Arik temukan, berarti Pak Arik bisa buka rumah saya. Ini kadang-kadang pertanyaannya agak konyol sih. Nah terus saya komentar, loh kalau saya ingin buka rumah Anda, emang saya tahu alamat rumahmu? Konyol ya Bang ini. Kenal aja kagak, apa maksudnya ya? Gunakan salah satu. Bagusnya fingerprint, menggunakan fingerprint, bebas. Tapi ada yang sesuatu yang krusial apa? Seperti yang tadi, ngirim box atau e-tol. Kenapa nggak menggunakan NFC ya? Salah satunya seperti itu Mas. Kalau dikondisikan Bluetooth, apalagi pakai HP ya. Nah Pak, kalau kondisi yang NFC Pak, yang membedakan paling sederhana gini Mas. Mbak Mas kalau di toko biasanya kalau lihat barang atau baju dari luar ya, benar? Dari luar, dari etalase ya. Nah kalau Anda menggunakan NFC, Anda menggunakan HP, di-scan Mas. Sama, di barang tersebut itu ada logonya sih, Anda tinggal scan. Nah kalau di NFC sudah di-scan Pak, akan keluar keterangannya. Contoh kalau baju ini terbuat dari apa, bahannya berapa, harganya berapa, desainnya seperti apa, keluar semua Mas. Nah terus yang membedakan RFID apa? Kalau di NFC, kalau baju itu, kalau Mas Rahmat akses, Mbak Putri bisa akses nggak? Bisa. Jadi nggak harus satu Mas. Yang lainnya juga bisa akses. Paham maksud saya? Kalau di RFID kan ada RFID tag sama reader. Masuk database selesai. Tapi kalau kondisi di NFC, enggak. Kondisinya di NFC, Anda bisa akses macam-macam. Cuma di NFC mungkin mau digabung pakai ARVR. Mungkin ya. Kenapa Pak digabungkan pakai ARVR? Augmented reality sama virtual reality, ilmu itulah komentar saya. Itu kalau jenengan Mbak Mas, lebih tepatnya Mas sih. Pernah beli Tamiya?
mobil-mobilan. Mana ya? Pernah kayak kapal-kapalan atau pesawat-pesawatan kayak gitu yang pakai remote control, tahu ya? Lah yang Anda lihat di boxnya itu gambar 2 dimensi ya, benar. Tapi kalau kondisinya saya pakai AR/VR itu kayak ada stiker, Mas. Saya kasih HP itu kelihatan 3 dimensinya. Tampak samping, tampak kiri, kanan kayak gitu kelihatan semua. Nah kalau dikompar sama NFC Pak, AR/VR itu hanya menunjukkan itu bagian-bagiannya sama tulisan selesai. Tapi kalau NFC itu kondisinya bisa buat bayar juga. Nah kalau dikombinasi sama AR/VR bagus Pak, bagus. Jadi kalau jenengan mau jualan Tamiya kayak gitu, nggak usah bawa barangnya, bawa katalog aja. Ini loh Tamiyanya modelnya seperti ini loh mobilnya seperti ini, paham maksud saya? Lebih enak Pak, lebih asik, iya, daripada jenengan jualan. Saya cuma pemikiran, bisa-bisa orang-orang ini jualan nggak buka showroom mobil ini kelihatannya. Aku nggak buka showroom mobil, ya udah bawa katalog aja ke rumah-rumah. Jelas. Kalau benar-benar mau beli, datang ke showroom. Sudah selesai. Ada gambaran? Ada gambaran begini? Ada yang tanya tadi terkait, mungkin saya bahas ada satu itu yang terkait barcode ya. Sebenarnya barcode mirip seperti NFC, mirip. Cuman di barcode ini yang berbeda sama NFC, di barcode ini menggunakan cahaya. Kalau RFID sama NFC itu masih RFID menggunakan radio, kalau di NFC menggunakan Bluetooth HP Anda. Jelas. Kalau menggunakan Bluetooth fungsinya buat apa Pak? Kalau saya punya HP kondisinya buat untuk nge-tap, NFC itu misal nih mirip seperti apa Pak? Kayak NFC itu kayak barcode sih sebenarnya. Kalau saya bayar seperti NFC pakai barcode seperti apa? Kayak jenengan pick up, tahu pick up? Bukan pick up sih. Lebih tepatnya kayak Shopee Pay. Tahu yang Shopee Pay yang potongan 30%? Anda kan harus nge-scan ya. Di Shopee-nya jenengan kan sudah ada uangnya ya, benar ya? Itu mirip NFC. Pak. Loh kok NFC itu Pak? Lah kan yang potongan 30% kan bukan hanya buat Mas Rahmat saja. Mas Dimas kan juga kondisinya bisa dapat 30%. Asalnya kan ada syarat dan ketentuan berlaku, benar? Makanya saya nggak menggunakan RFID. Berarti NFC itu seperti barcode Pak? Ya. Cuman kondisinya kalau yang seperti yang barcode, yang kondisi yang Shopee Pay itu saya bilangnya barcode ya. Kenapa kok barcode? Anda kalau nyekan kayak gitu kan nggak membutuhkan Bluetooth ya, benar? Langsung scan biasa kan? Jadi yang kondisi yang Shopee Pay itu kondisi barcode, kenapa Pak? Dia memanfaatkan cahaya. Atau Peduli Lindungi sekarang aplikasi, itu menggunakan apa? Barcode. Kenapa? Saya nggak butuhkan Bluetooth. Saya nyalakan aplikasi, jadi jelas. Jadi paling sederhananya RFID sama NFC itu ada elektroniknya Pak. Iya. Kalau barcode enggak Pak. Enggak. Berarti semuanya dibuat barcode Pak. Ya nggak bisa gitu juga. Paham maksudnya? Emang barcode ada Pak yang enggak di Shopee Pay? Ada. Jenengan kalau beli kemasan makanan di di mall-mall, hypermarket, kalau di Semarang itu ada. Kalau di Surabaya itu ada Giant, ada Lotte Mart, ada Carrefour. Anda kalau beli kan yang di-scan barcode-nya ya? Benar. Saya beli misalnya Coca-Cola, yang saya scan apanya? Barcode-nya di itu. Barcode mesti di-scan. Nah terus fungsinya kenapa kok menggunakan barcode Pak? Daripada NFC sama RFID ya? Emang Mbak Mas kalau sudah beli Coca-Cola, Coca-Colanya sudah habis, botolnya Mbak Mas balikan? Enggak kan? Mbak Mas buang kan? Sekali pakai berarti. Saya nggak bayangkan kalau Coca-Cola itu nanti ditambahi NFC atau ditambahi RFID, Mas. Efeknya apa? Harganya lebih mahal dong, Mas.
Masnya itu kontennya barcode aja tinggal dibuang kok. Makanan, kemasan makanan jenengan tinggal buang kan. Barcode-nya masih ada nggak? Ada. Makanya itu saya bilangnya NFC itu sama mirip seperti kondisinya barcode. Cuma di barcode yang Mbak Mas beli seperti hypermarket itu nggak ada yang kondisi pemotongan nilai saldo atau algoritmanya belum tentu lengkap. Hanya mendeteksi Anda itu beli apa, barangnya apa. Algoritmanya adalah lagi Pak di kasir. Nah kalau di NFC Pak, nggak perlu kasir kayak gitu. Otomatis. Berarti bisa dikatakan paling sederhananya kalau NFC itu, jenengan beli sepatu Nike harga 1 juta, wajar lah pakai NFC. Paham? Jelas sampai sini? Ada yang ingin diskusi? Bisa membedakan NFC, RFID, sama satunya lagi barcode. Sampai sini ada yang ingin diskusi dulu nggak? Kalau jangan lihat video itu ada yang namanya supply chains. Sebenarnya kalau saya sebutkan seperti e-tol kayak gitu, Anda bayangkan cuma e-tol jalan sudah selesai. Mungkin Mbak Mas lebih membayangkan satu Jawa ini kurang lebih tolnya banyak ya. Tol Semarang, tol Solo, tol Karanganyar, tol Ngawi, tol Medion. Paham maksudnya? Nah, gimana caranya RFID itu bisa terdetek ke semuanya, Mas? Anda mau masuk dari manapun. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, ada yang ilmu tersendiri, itu ada yang namanya supply chains. Itu ilmunya teknik industri sama manajemen. Supply chains itu seperti apa, Pak? Saya kasih contoh itu kayak, Mbak Mas tahu daging sapi sama daging ayam di pasar ya? Benar? Nah, Mbak Mas itu tahu daging sapi sama daging ayam di pasar. Insya Allah setiap hari itu daging sapi sama daging ayam mesti ada. Benar? Pernah nggak bayangkan kalau orang itu memberikan suplainya daging ayam itu berlebihan? Busuk nggak lama-lama? Busuk. Nah, ilmu supply chain itu buat apa, Pak? Buat ngatur itu. Saya mau ke pasar ini, saya drop berapa kilo, yang ke sana saya drop berapa kilo, diputer, Mas. Jadi kalau saya punya sapi, nggak saya sembelih semuanya. Nggak. Diatur. Jadi manajemennya ada. Sama seperti supply chain itu masuk ke Alfamart maupun Indomaret. Indomaret kan banyak ya. Alfamart juga banyak. Sama. Nah yang dikirim-kirim kayak gitu apa? Kayak peti-peti Mas dan Mas. Peti A ini dibuat Alfamart A, peti B ini dibuat Alfamart B. Misal nih, gunakan apa Pak? RFID lah Mas, biar cepat Mas. Jelas. Makanya kalau RFID berhubungan erat dengan supply chain. Jangan kalau tahu supply chain, seru sih. Kalau nggak belajar kayak gitu, jenengan punya tambak, panen, dibagi, udah selesai. Nggak ada kondisi ditunggu, ikannya nggak ada. Tapi kalau supply chain itu muter kayak gitu Pak. Ada ilmunya sendiri. Oh iya, yang poin penting di RFID yang susah apanya Pak? Susah itu tergantung algoritma Mbak Mas. Masukkan database itu susah loh Mbak. Naiki barang A, naiki pertama, naiki kedua, naiki ketiga, naiki keempat, itu kan jangan masukkan satu-satu. Pernah nggak bayangkan kalau ada satunya Reebok, satunya Nike, satunya Adidas, satunya Skechers, kalau jadi satu, jenengan harus bagi-bagi, kelompok-kelompokkan, paham maksudnya? Pak, ilmunya untuk mengelompokkan kayak gitu ada Pak, ada. Data mining. Itu jenengan dipetikkan pakai. Dikelompokkan, yang Adidas yang mana saja diterapkan kemana, jadi subnya banyak lah. Ini saya drop ke mall Paragon, satunya saya masukkan ke Citra, saya masukkan kayak gitu, itu semuanya banyak data mining. Jelas? Kecuali jenengan mau manual ya. Manualnya gimana Pak? Saya mau beli aqua botol itu 30 krat, dihitung satu-satu. Oh sorry kok 30 krat, 30 dus satu-satu. Manual Mas. Di-scan kan beres itu. Jelas kondisinya?
Sampai sini ada yang ingin diskusi nggak? Sampai sini ada yang ingin diskusi nggak? Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit kalau mau diskusi.